Pagi sahabat semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Hari ini kita akan bincang sedikit tentang TB genital. TB di sini maksudnya tuberkulosis genital ya. Jadi tuberkulosis tapi tidak menyerang paru-paru tetapi organ reproduksi ya. Nah, biasanya gejalanya itu samar ya, mirip-mirip penyakit yang lain. Jadi seperti lemas, nyeri di perut bawah ya, dan keluhannya yang lain adalah tidak hamil atau mens yang tidak teratur, sulit hamil maksud saya ya. Nah, biasanya pasien-pasien datang ke poli kandungan karena mens yang tidak teratur atau sulit hamil tadi, disertai nyeri perut bawah ya. Jadi tidak ada keluhan yang spesifik. Kalau kita USG pun kadang-kadang kita bisa ketemu massa ataupun normal-normal aja, karena USG sekali lagi hanya imaging. Nah, diagnostiknya biasanya saat laparoskopi kita bisa lihat tuh TB genital, khas sekali ya. Jadi seperti ada bulir-bulir ya, bulir-bulir vesikel yang menyebar ke seluruh rongga panggul. Kita lihat gambarnya seperti apa ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ini lapang pandang organ reproduksi, ini rahim ya. Ini saluran telur yang bengkak ya, kiri kanan. Di sini usus-usus. Ya, dipenuhi fibrin-fibrin perlengketan seperti ini ya. Ini bulir-bulir yang saya bilang ya, seperti biji mutiara ya kita bilangnya ya. Ya, seperti gelembung-gelembung vesikel yang tersebar penuh menutupi seluruh organ reproduksi ini. Ya, jelas saja pasiennya pasti akan sulit hamil karena selain menimbulkan perlengketan yang sangat hebat, distorsi anatomi juga biasanya dinding dalam rahim sendiri sudah terpengaruh ya. Nah, ini gambar yang khas sekali kita dapatkan saat laparoskopi. Biasanya saat laparoskopi saya akan melakukan biopsi ya. Biopsi kita ambil jaringan sedikit, kita bawa ke lab patologi. Biasanya nanti hasilnya akan sesuai dengan infeksi tuberkulosis ya. Nah, pemeriksaan penunjang yang lainnya yang bisa dilakukan adalah mengukur tumor marker ya dari darah CA125. CA125-nya juga biasanya tinggi tuh pada infeksi yang parah, bisa mencapai di atas 200, 300 ya. Kemudian juga selain itu juga bisa sebetulnya kita cek ke arah IGRA. Nah, TB genital ini sering tidak disertai dengan TB paru. Jadi kalau kita ronsen sebanyak 40% pasien dengan TB genital, 40%-nya itu ronsen parunya bersih. Ya, tidak ada tuberkulosis di paru-parunya, tapi ada di organ reproduksinya. Nah, pengobatannya bagaimana? Pengobatannya ya kita harus ikut protokol pengobatan tuberkulosis. Biasanya 9 bulan tuh minum obat tuberkulosis terus-menerus. Nah, setelah itu baru program hamil akan di work up setelah pengobatan tuberkulosisnya selesai dalam waktu 9 bulan tadi. Ya, yang perlu diperhatikan nanti adalah kondisi dinding dalam rahim ya. Apakah dinding dalam rahim masih bisa dipakai untuk proses fertilisasi, terutama implantasi nantinya ya. Juga saluran telurnya ya, apakah bengkak yang ditimbulkan oleh si tuberkulosis ini bisa kembali lagi normal atau tidak. Tentunya kita akan melakukan work up fertility seperti HSG, kita juga cek sperma analisa dan hormon-hormon setelah pengobatan tuberkulosisnya selesai. Sekian, semoga menjadi manfaat.